Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Minggu 3 Mei 2026. Memahami Doktrin Karunia Roh bagian 3. Efesus 4 ayat 11-13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pada bulan Mei 1856, tekanan dan kritikan terhadap Ellen White semakin meningkat dari pihak para penentang. Di tengah situasi ini, komunitas penganut hari Sabat merasakan kebutuhan yang mendesak untuk memperkuat pemahaman teologis mereka mengenai karunia bernubuat. Sebab mereka menyadari bahwa doktrin ini menjadi salah satu penentu identitas iman mereka. Sejak bulan Februari tahun yang sama, James White telah menulis sebuah artikel yang memaparkan keyakinannya tentang karunia-karunia roh. Ia memulai dengan mengemukakan sejumlah ayat yang menunjukkan bahwa karunia-karunia tersebut termasuk karunia bernubuat akan tetap ada di dalam gereja hingga kedatangan Kristus yang kedua kali. Ia kemudian memusatkan perhatian pada nubuat Yoel 2 ayat 28-32 yang berisi janji tentang pencurahan karunia bernubuat. Menurut penjelasannya, peristiwa Pentakosta hanyalah penggenapan awal dari nubuat tersebut, sedangkan penekanan utama dari kitab Yoel justru mengarah pada pencurahan karunia bernubuat secara khusus kepada umat sisa yang dalam ayat 32 disebut sebagai orang-orang yang terlepas. Selanjutnya, James White menghubungkan umat sisa dalam Yoel 2 ayat 32 dengan umat sisa yang digambarkan dalam Wahyu 12 ayat 17, yaitu mereka yang menurut hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ia pun mengajukan pertanyaan, apakah sebenarnya kesaksian Yesus itu? Jawabannya ia temukan dalam Wahyu 19 ayat 10, di mana malaikat menyatakan kepada Yohanes, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Berdasarkan pemahaman ini, James White menyimpulkan bahwa tanda khas gereja Tuhan pada akhir zaman adalah kebangkitan kembali karunia bernubuat. Suatu karunia yang ia yakini secara nyata terdapat pada diri istrinya, Ellen White. Dengan demikian, pada pertengahan tahun 1850-an, kaum penganut hari Sabat tidak hanya memiliki pemahaman Alkitabiah yang jelas tentang karunia bernubuat, tetapi juga telah mengintegrasikannya ke dalam kerangka doktrin yang membentuk jati diri mereka. Bersama dengan ajaran tentang hari Sabat, bait suci, kedatangan Kristus yang kedua, dan keadaan orang mati, doktrin tentang karunia roh menjadi salah satu pilar pembeda yang menempatkan mereka sebagai suatu tubuh gereja yang unik di tengah dunia keagamaan pada masa itu. Dalam artikelnya yang ditulis pada Februari 1856, James White juga menegaskan suatu prinsip penting bahwa seseorang tidak dapat bebas untuk mempelajari tugasnya melalui karunia apapun. Karena saat ia melakukannya, maka ia meletakkan karunia tersebut di tempat yang salah dan berada pada keadaan yang sangat berbahaya. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas berkat firman Tuhan di pagi hari ini yang boleh kami nikmati. Tuhan, ampuni salah dosa kami yang begitu banyak. Layakkan kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah kuasa Allah Roh boleh menjadi bagian kami, dan berkat pelindungan tangan Tuhan juga boleh menjadi bagian kami. Inilah doa kami, ampuni salah dosa kami yang begitu banyak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.